Oke, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang kelima, materi yang keempat, bagian yang pertama ya. Hari ini ada 6 bagian. Kayaknya. Nanti kita lihat aja ya. Apakah saya salah tulis, nggak tahu. Rasanya sih 6. Ya. Bagian yang pertama adalah pengenalan CSS atau Cascading Style Sheet. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sebenarnya kita sudah masuk ke CSS sedikit. Ya. Misalnya untuk apa? Untuk yang merubah warna yang pakai tag style. Nah, itu sudah saya share. Kalau diperhatikan kodenya seperti itu. Ya, sebenarnya di pertemuan-pertemuan awal itu kita sudah masuk ke CSS sedikit. Ya, itu contohnya. Ya, CSS ini apa? Kalau kita terjemahkan CSS ya, seperti ini, Cascading Style Sheet. Ada yang tahu cascade itu apa? Cascade itu kalau dicari di terjemahan artinya adalah terjun. Kemudian style gaya, lalu sheet itu lembaran. Jadi kalau kita terjemahkan secara kata, terjun, gaya, lembar. Gitu ya. Ya bukan seperti itu maknanya, tetapi esensinya yang diambil ya. Apa yang maksud yang CSS? CSS itu adalah kumpulan dari gaya yang tersusun rapi. Intinya seperti itu. Ya. Digunakan untuk apa CSS itu? CSS itu digunakan untuk mengatur tampilan halaman web. Jadi kalau HTML kita sudah lihat kayak kemarin. Hurufnya ya seperti itu. Defaultnya hurufnya itu adalah Times New Roman. Kalau diakses itu pasti gitu. Ukurannya standar seperti itu hurufnya, warnanya hitam, itu standarnya sudah. Terus, kalau rata kanan, rata kiri dan sebagainya, kita masih bisa menggunakan atribut atau properti dari HTML yang pakai align gitu ya, bisa. Tapi kalau misalnya satu objek penuh yang mau diformat, nah, nanti akan kesulitan. Ada sebuah objek yang di dalamnya ada objek-objek lagi. Objek-objek di dalam ini ngikut objek yang di luarnya, aturannya. Nah, itu nggak bisa kalau kita pakai HTML aja. Kita perlu bantuan yang namanya CSS. Saya harapkan ada latihan itu ada berapa totalnya? Ada 9 sama file CSS-nya. Ya, harapan saya sih sudah dilihat, sudah dicoba dilihat seperti apa gitu ya. Ada bagian yang menarik ya kan? Ya, menarik sedikit lah gitu paling nggak ya. Nah, penggunaan CSS ini bisa menghemat proses desain interface ya di web. Kenapa? Karena CSS itu berisi definisi-definisi sebuah tampilan ya, dan itu bisa kita kasih nama. Kalau dikasih nama, nanti kita bisa pakai nama tersebut. Jadi kita cukup nyetingnya itu untuk tampilan ini satu, tapi bisa dipakai di mana aja nanti di dalam halaman web kayak gitu. Ya. Dan itu tidak berlaku misalnya di aplikasi berbasis desktop seperti menggunakan Delphi. Delphi itu kalau mau ngeset satu tombol apa ininya? Namanya button ya. Nah, button itu kalau ada 2 button, nyetingnya mesti satu-satu. Nggak bisa kita buat settingannya itu satu aja tapi berlaku untuk 2 button, nggak bisa. Nah, di web itu bisa berlaku. Ya. Kita atur aja nih, misalnya untuk tombol simpan, itu kita bikin warnanya hijau semua. Jadi nanti kalau dipanggil hijau, semuanya hijau. Bisa seperti itu di web, menggunakan bantuan CSS. Ya, CSS itu bisa diterapkan untuk elemen tertentu secara khusus, ya, langsung pada elemennya itu atau objeknya itu, ya. Bisa juga diberlakukan untuk satu halaman atau bahkan satu aplikasi web sekaligus. Ya, yang kita istilahkan dengan kalau dia langsung di objeknya namanya inline CSS ya. Kalau dia didefinisikan dalam satu halaman namanya embed CSS atau internal CSS. Kalau dia dipanggil dari luar CSS-nya ya itu namanya external CSS. Kita akan praktekkan ketiga-tiganya bahkan jadi 4 gabungan.
gabungan dari inline, internal, sama eksternal tuh kita gabung langsung dalam latihan. Gitu ya. Manfaatnya apa? Bisa mereduksi pekerjaan desain yang berulang. Jadi yang misalnya kayak tadi, kalau di DLP buttonnya di set semuanya ya. Kalau secara default aja gampang, tinggal klik dari palette-nya itu ditarik ke dalam form, lah dilepas, itu pakai settingan default. Tapi kalau kita mau hurufnya beda semua itu maksudnya semua tombol itu hurufnya harus ditambah 10 poin misalnya, ukuran hurufnya. Maka kita akan ngeset satu-satu kalau ada 10 tombol. Dengan CSS, yang ngeset 10 kali itu bisa dikurangi, jadi hanya 1 kali aja. Nah, kayak gitu. Ya, ini konsepnya mirip dengan kalau di halaman HTML, ada HTML statis sama HTML dinamis. Ya. Lalu mengelola tampilan itu bisa lebih mudah dengan definisi desain interface yang terpusat. Ya, kita kumpulin aja jadi satu definisinya nih, aturan-aturan tampilan itu dikumpulin jadi satu. Jadi kalau mau ngubah enak, buka file itu aja satu. Nah, seperti itu bisa ya, itu untuk pilihan yang eksternal nanti. Kemudian secara otomatis juga kalau mau memanfaatkan CSS, ya CSS terutama CSS yang sifatnya embed dan eksternal itu akan mengurangi ukuran file web sehingga bisa dimuat lebih cepat. Sudah saya sampaikan kalau di web itu berbanding lurus ukurannya. Ukuran sama kecepatan tuh berbanding lurus. Semakin besar ukurannya semakin lambat. Seperti itu ya. Nah, ada versi CSS ya, versi CSS ini sampai saat ini baru CSS versi 3 ya. Jadi CSS versi 1 itu fiturnya utamanya adalah hanya pengaturan font, warna, teksnya, spasi. Spasi itu spasi antar huruf dan spasi antar baris. Kemudian perataan teks, sudah mulai bisa menghandle gambar, table ya, margin, border dan padding. CSS 2 dan 2.1 itu penekanannya sudah pada international accessibility and capability ya, khususnya di bidang bagian media dan gimana caranya tampilan web itu bisa dicetak ke printer itu dengan format yang sesuai untuk cetakan. Ya, itu versi 2. Kemudian versi 3 ini sudah bisa membuat animasi. Bisa melakukan transformasi objek ya, bisa media query itu dia menyesuaikan, dia ngecek ukuran layar, bisa. Jadi nanti itu prakteknya di pertemuan selanjutnya ya. Tapi kita nggak membahas bagian dalamnya, kita langsung pakai aja yang sudah jadi. Nah, seperti itu. Kalau media query itu dia bisa tahu jika ukuran layarnya sekian sampai sekian, maka aturan ini yang dipakai. Seperti itu ya. Memang pada saat menyusun itu, membuat tampilan itu kita harus mikir. Karena kita memang membuat sesuatu itu sesuai dengan permintaan. Kalau kita membuatkan buat orang, buat klien ya, itu nggak bisa sesuka kita. Kita nanya orangnya, maunya seperti apa gitu ya. Kemudian sudah ada efek bayangan pada teks, pada objek. Kemudian ada lagi rounded border ya. Rounded border itu lengkungan pada garis. Ya. Kemudian ada perhitungan matematika juga di CSS. Dulunya nggak ada. Ya. Versi 4 sedang dikembangkan, belum dirilis sampai sekarang ya. Nah, struktur penulisan dari CSS. Struktur penulisan di CSS itu ada dua macam cara nulisnya, bisa seperti ini ya. Yang penting itu adalah pertama ada yang namanya selektor. Selektor itu nama dari aturannya, nama dari definisi CSS ya. Lalu ada property, ada juga value. Nah, beda dengan HTML. Kalau HTML itu property kemudian sama dengan. Kalau di CSS itu pakai titik 2. Titik 2 seperti ini baru value-nya dan tanpa tanda petik. Nah, itu bedanya. Kalau HTML kemarin P align sama dengan tanda petik dulu, baru misalnya center tanda petik lagi. Kalau di CSS itu secara umum tidak ada tanda petiknya, kecuali bagian tertentu nanti ada. Misalnya kalau kita memasukkan teks yang lebih dari satu kata.
Nah, itu perlu diapit dengan tanda petik. Cara nulisnya bisa langsung ke sebelah kanan, dipisahkan dengan tanda titik koma. Ya, tanda titik koma seperti ini. Jadi titik koma itu bagian akhirnya. Sedangkan tanda titik 2 itu untuk mengisi value-nya ke properti. Ya, selektor ini nanti bentuknya bisa berupa tag HTML, langsung HTML misalnya ya. Misalnya P, terus B misalnya, atau A, itu bisa. Langsung digunakan bisa. Ya, bisa juga menggunakan ID atau kelas. Ya. Kalau dia ID, maka depannya dikasih tanda pagar. Kalau dia kelas, dikasih tanda titik depannya. Itu nanti dijelaskan di contoh ya. ID dan kelas itu bisa didefinisikan sendiri. Maksudnya apa? Namanya. Kita mau kelasnya itu namanya apa? Bebas kita tentukan sendiri. Suka-suka aja. Ya, tapi ada nanti syarat aturan penulisannya ya, yang bisa. Walaupun suka-suka, tapi kalau nggak ngikuti aturan penulisan, nanti tidak akan berfungsi. Kemudian properti atau atribut, ini aturan yang akan diterapkan pada suatu elemen atau selektornya ya. Cara nulisnya bisa disambung ke kanan seperti ini atau bisa juga ke bawah. Ya, ke bawah seperti ini bisa. Yang penting diperhatikan adalah semua properti itu berada di antara kurung kurawal buka dan tutup dari selektor itu. Jadi kurung kurawal buka dan tutup ini nggak bisa dibuang, nggak bisa dihapus ya. Walaupun satu aja isinya seperti ini misalnya ya, selektor, propertinya 1, value-nya 1, titik koma, sudah. Itu tetap harus berada di dalam kurung kurawal buka dan tutup. Kalau di luar dia nggak bisa. Ya. Setiap akhir dari perintah atau pengaturan definisi itu diakhiri dengan tanda titik koma. Ya. Value itu berisi nilai pengaturan yang akan diberlakukan pada selektor tersebut. Bentuknya nanti macam-macam, bisa ada angka integer, bisa ada teks biasa, bisa juga ada aturan-aturan lain. Ya, itu tergantung dari nanti keperluan kita seperti apa. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa properti itu bersifat reserved word. Ya, properti itu sudah ditentukan duluan nama-namanya. Sama dengan atribut yang ada di HTML, misalnya align, width, height, terus src misalnya. Yang seperti itu sudah ada untuk pengaturan CSS. Ya. Terus kita taunya dari mana? Taunya buka kamusnya. Ya, kamus CSS. Kita nggak bisa hafal, kada bisa. Suka-suka bikinnya nggak bisa. Ya, harus ngikut aturan yang diberlakukan. Lihatnya di mana? Banyak aja di internet ya. Di W3 Schools bisa dilihat di situ. Kemudian di w3c.org itu bisa dilihat aturannya apa aja. Ya, saya nggak ngasih itu. Ya, nanti kita coba aja sendiri ya. Ya, jadi properti itu diikuti dengan tanda kolon. Kolon itu titik 2. Kemudian diisikan dengan value, lalu di akhirnya ditutup dengan tanda semikolon, titik koma. Ya, seperti itu. Titik komanya ini nanti berpengaruh. Kalau tidak ada titik komanya, dianggap belum selesai perintahnya. Nah, sama dengan di PHP nanti ya. Di PHP itu akhir dari statement dari perintah itu adalah titik koma. Kalau tidak titik komanya, berarti perintah dianggap belum selesai. Nah, kemudian properti CSS dengan value tunggal itu diisi dengan cara biasa ya, seperti ini misalnya ya. H1 misalnya ya. Lalu ini ada propertinya, diisi secara langsung seperti ini. Atau colornya misalnya ya, langsung diisi. Nah, itu yang tunggal ya. Kemudian ada yang multi value. Ya, kalau multi value itu isiannya lebih dari satu untuk satu properti. Contohnya seperti ini. Ada span, style ya. Font weight-nya bold. Berarti ini satu atribut, kemudian isiannya satu. Ini nggak bisa diisi tebal gitu, nggak bisa. Ya, sudah ada aturan bakunya itu bold untuk menebalkan. Kemudian color seperti ini satu properti, isiannya juga satu value-nya. Tapi untuk margin saja seperti ini tulisannya, ini dia punya
4 buah value di dalam. Setiap value itu langsung disambung dengan value berikutnya dipisahkan dengan spasi. Terakhirnya aja baru titik koma. Jadi bukan margin 10 px titik koma, kemudian 20 px titik koma, bukan seperti itu ya. Ini nanti beda-beda cara nulisnya, ada macam-macam ya. Nah, multi value umumnya bisa disingkat. Ya, tapi perlu ketelitian dan kesesuaian dengan aturan CSS. Contohnya nanti ya. Nah, value bisa ditulis ke samping kanan untuk beberapa properti sehingga tidak selalu harus berbaris ke bawah. Tadi yang digambarkan bisa tulis ke kanan, sambung aja bisa. Nanti kita lihat itu. Jadi memang ada fungsinya tuh yang disambung. Ada CSS yang dikasih orang itu hanya satu baris saja. Satu baris tapi ukuran filenya sampai 100 KB. 100 KB itu kira-kira mungkin 2000 baris kali kalau dihitung. Tapi barisnya dijadikan satu, jadi satu baris saja. Ya, itu nanti gunanya buat apa? Gunanya untuk mempercepat, karena memperkecil tampilan. Memperkecil ukuran file. Ya, sehingga dijadikan satu. Nah, namanya itu istilahnya adalah di minify. Nah, itu nanti kita gunakan di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, kita ke sebelah. Ini ada contoh. Ini namanya kelas, karena di depannya ada tanda titik. Ini pengaturan CSS ya. Ada titik, kemudian nama kelas. Nama kelas di sini. Ya. Di sini ada tag pembuka, kurung kurawal buka dan tutup. Ini mendefinisikan untuk selektor dengan nama mendatar kelas itu isinya ada beberapa, yaitu ada 5 bagian ya. Yang pertama width, nah, titik 2 500 px titik koma, itu aturan. Kemudian ada border, nah ini contoh yang kedua, ini multi value. Bordernya di set, ada aturannya nih urutannya, 1 px ini adalah untuk ketebalan garisnya, garis border. Kemudian solid, ini tipe garisnya. Kalau solid itu garisnya lurus. Ya solid gimana sih? Bahasa kita solid itu apa? Solid itu tegas, saat garis gitu ya. Nanti bisa diganti dengan dashed bisa. Dash bisa. Kalau dash itu garis putus-putus. Yang agak panjang garisnya, tapi putus-putus. Kemudian bisa juga diganti dengan dotted. Kalau dotted itu tanda titik. Nah, kemudian di sini diikuti dengan value yang ketiga, yaitu warna. Jadi langsung bisa di-set warna dari garisnya, border itu ya. Ke bawahnya lagi ada text shadow. Nah, ini untuk memberikan bayangan pada teks. Ukurannya seperti ini, ada 4 isian bahkan. Kalau yang di atas tadi 3 aja. Sekarang ada lagi 3 px. Ya, kemudian 3 px, ada 10 px, ada pengaturan warna. Px yang pertama itu adalah mengatur bayangan itu diarahkan dari sumbu X. Kalau dari sumbu X itu mendatar apa vertikal? Sumbu X. Horizontal atau vertikal? X. Horizontal. Horizontal itu horizontal dulu, kemudian vertikal, kemudian ini adalah size-nya dari bayangan. Ya. Jadi kalau diatur 3 px, berarti bayangan itu akan digeser ke kanan 3 pixel. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, 3 px lagi. Ini adalah Y-nya. Y-nya itu di-set ke bawah 3 pixel. Jadi dia keluar dari, ini objek utamanya, kita bikin bikin bayangan. Bayangannya itu digeser 3 pixel ke kanan dan 3 pixel ke bawah. Jadi kelihatan bayangannya. Kemudian ada 10 itu ukuran dari bayangannya ya, sebanyak 10 pixel. Nah, nanti langsung kelihatan itu seperti blur ya. Kemudian ada warnanya di sini, warna bayangannya apa. Margin sama ini tadi dengan yang sebelah ya, ada 20 px, 30, 40, 10 ya. Keterangannya gimana nih ngaturnya? Maksud margin itu adalah jarak dari objek itu, teksnya, konten itu kepada bagian atas dari objeknya. Itu urutannya adalah pertama ya, ini top, kemudian right, kemudian bottom, lalu left. Jadi atas, kanan, bawah, kiri urutannya seperti itu. Ini kalau dia isiannya 4.
Nah, terus kita masuk ke padding. Padding ini beda, hanya 2 tulisannya di sini, padahal aslinya 4. Karena padding itu sisi ya, sisi atas, kanan, bawah, sama kiri. Terus bisa ditulis hanya 2 aja. Kalau 2, maka aturan yang berlaku adalah kalau 2 seperti ini ya, ini 1, ini adalah untuk atas dan bawah. Kemudian aturan yang kedua ini untuk pakai R aja ya, R sama left, right sama left, kanan dan kiri. Jadi kalau dia dipisah, kalau mau beda-beda antara atas, kanan, bawah, kiri, harus dipisah langsung, 4 berarti. Tapi kalau nanti bakal sama, kita menentukannya, atas dan bawahnya sama-sama 15, kemudian kanan kirinya sama-sama 35, ya udah disingkat aja kayak gini. Kalau mau yang panjang bisa juga nulisnya, berarti 15 px, 35 px, 15 px, 35 px. Itu nulisnya. Ya. Kemudian kalau hanya 1 saja, padding misalnya. Padding ini di set di sini 40 px, titik koma, sudah. Berarti yang berlaku nanti adalah semua sisi itu jumlahnya 40 pixel. Itu aturan penulisannya. Sampai sini nggak ada yang ditanyakan kan? Bagus. Tapi kalau ada silahkan aja. Nggak apa-apa, waktu menjelaskan tuh disela nggak apa-apa. Ya. Saya khawatirnya kalau yang ditanyakan itu kalau ditunggu sampai saya menampilkan tanda tanya, itu hilang pertanyaannya. Nah, sekarang aturan penulisan. Selektor ya. Selektor CSS menggunakan huruf kecil tanpa spasi. Ini adalah yang disarankan. Huruf kecil aja semua, nggak pakai spasi. Kalau dia 2 kata, dihubungkan dengan tanda dash atau underscores, pakai garis bawah ya. Tidak boleh dimulai dengan angka, karena nanti nggak bisa. Ya, jadi kalau lebih dari 2 kata, bisa pakai tanda dash, garis mendatar, pemisahnya. Jadi misalnya rata mendatar tengah misalnya untuk namanya ya, atau rata underscore tengah, itu seperti itu. Boleh nggak kalau ditulis langsung rata tengah, disambung aja semuanya, boleh. Terus misalnya rata tengah disambung langsung tapi T-nya besar, boleh nggak? Boleh. Tapi nanti merepotkan karena namanya itu bersifat case sensitif. Case sensitif itu besar kecil berbeda, maka disarankan hurufnya kecil semua aja untuk kemudahan. Kalau menggunakan tag HTML-nya langsung, karena tadi selektor tuh bisa dibuat sendiri, bisa juga pakai tag HTML, maka bisa pakai tag HTML tapi harus ngikut penulisan yang benar. Ya, kalau misalnya A, ya A aja. Kalau P, P. Kalau H1, H1. Nulisnya harus benar ya, sesuai dengan yang di HTML-nya. Kemudian menuliskan nama selektor itu disesuaikan dengan fungsinya. Misalnya, kasih di situ nama kelasnya titik tebal. Tapi definisi dalamnya itu tidak ada yang mengatur menebalkan teks, itu nggak ada. Nah, itu sudah tidak dianjurkan. Karena nanti akan pusing sendiri. Ya. Ini kenapa kok nggak tebal-tebal? Padahal dipanggil tebal sudah ini. Nah, ternyata nggak di-set tebalnya. Atau ngasih namanya salah. Gitu ya. Nah, selektor untuk ID itu dimulai dengan tanda pagar. Ya, tanda pagar. Kemudian untuk selektor yang jenisnya kelas itu dimulai dengan tanda titik. Contohnya sini. Ini kelas. Karena ada tanda titik depannya, ini kelas. Maksudnya gimana? Maksudnya nanti aja lah. Ya, plural buka dan tutup, di tengah-tengahnya ini definisinya untuk judul. Jadi satu judul saja. Untuk nama judul, selektor kelas judul itu aturannya ada 4. Diatur ada 4. Di situ di set teks lainnya center. Oke. Yang nanti dipanggil kelasnya judul ini, dia akan diratakan di tengah. Kemudian ada garisnya, itu ada border bottom ya. Ada garis bawah, lebarnya atau tebalnya itu 1 pixel. Garisnya lurus, nggak ada putus-putusnya.
dan warnanya seperti itu, agak abu-abu ya. Kemudian padding bottomnya 10 px, artinya ada jarak di bawah nanti 10 pixel. Dan hurufnya dibikin tebal, font weight-nya bold di situ. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya seperti ini. H2 pakai kelas sama dengan judul. Jadi kelas yang ada di sini, tulisan di sini ya, di HTML itu pada saat dipanggil itu mewakili tanda titik yang ada di CSS. Gitu ya. Terus nama yang ada di sini, judul, ini adalah nama selektornya. Kalau J-nya huruf besar itu nggak akan berfungsi yang di sini. Ya, di sini pakai J kecil, manggilnya di sini J besar. Itu nggak akan berfungsi aturan ini, nggak akan rata di tengah dia. Sifatnya case sensitif ya. Lanjut. Di bawah, kalau ini dibuat sendiri ya, titik judul. Nanti ada lagi tuh tanda pagar apa gitu ya. Kalau dia pakai tanda pagar di depan sini, maka yang ini nggak bisa pakai kelas, nggak akan berfungsi juga. Ini harus diganti dengan ID. Ini tadi ya. Kalau dia ID, maka pakai tanda pagar, CSS-nya. Kalau dia pakai kelas, di CSS itu pakai tanda titik. Ini pakai tanda titik, makanya di sini dipanggilkan H2 kelas. Karena di sini pakai tanda titik. Kalau di sini pakai ID sama dengan judul, nggak akan berfungsi itu judul, kecuali di sini diganti tanda pagar. Sampai situ pusing kan ya? Nggak usah pusing, pokoknya nikmati aja. Plastik jangan lupa dibawa. Ya, itu contoh yang kita buat sendiri. Lalu di bagian bawah ini ada definisi untuk tag HTML. Jadi selektornya adalah tag HTML. Tag HTML-nya langsung di set. H1, H2, nah ini berarti ngesetnya lebih dari satu. Selektor ini H1 sampai H6 itu akan di set dengan 3 macam ini. 3 ini berlaku untuk 6 itu. Ya. Kalau di sini ada lagi, misalnya koma lagi di sini, P misalnya, berarti paragraf ya. Paragraf itu akan ikut ukuran, aturan yang ada di sini semuanya. Dan yang seperti ini, ada H1, H2 ini, kalau dia pakai tag selektor secara langsung, itu tidak perlu dipanggil pakai kelas atau pakai ID, nggak usah. Ketika kita pakai H1, nggak usah pakai apa-apa. Nggak usah pakai kelas, nggak usah pakai ID, itu akan langsung ikut aturan ini. Kalau dia langsung tag HTML. Syaratnya adalah tidak boleh dikasih tanda titik atau pagar depannya. Karena kalau dikasih tanda titik berarti dia berubah jadi kelas, harus dipanggil kelas. Kalau dikasih pagar depannya berarti dia berubah menjadi ID, harus dipanggil pakai ID. Sampai situ paham lah bukan kamu? Harus di troubleshoot ya. Karena kode yang saya kasih itu nggak bakal paham kalau nggak dijelasin, nggak dicoba lagi dengan contoh yang lain. Ya. Untung masih saya kasih yang benar itu, nggak saya isengi ya. Nantilah ya, saya kurangi satu huruf misalnya, ini kenapa kok nggak sama yang ditampilkan sama saya, cari ya. Nah di sini H1 sampai H6 di set, font weight-nya bold, jadi langsung bikin tebal. Kemudian font family-nya Arial ya, Arial Verdana. Ini ada 2 seperti ini, maksudnya gimana ya? Maksudnya kalau Arial itu tidak bisa di load, dia akan pindah ke pilihan yang kedua. Dia akan pakai Verdana hurufnya ya. Kemudian di sini ada text transform ya, uppercase. Hurufnya nanti kalau H1 sampai H6 digunakan, hurufnya nanti akan huruf kapital semua. Ya walaupun kita ngetiknya huruf kecil semua, nanti pada saat di load akan berubah jadi huruf besar. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Lanjut lagi. Masih teori nih, hampir sejam. Belum ya? Hampir lah. Menulis komentar di CSS. Di HTML kemarin pakai tanda kurung segitiga buka, lalu tanda seru, kemudian garis mendatar. Lalu tulis komentarnya. Ditutup dengan tanda garis mendatar 2 kali dan kurung segitiga tutup. Seperti itu. Di CSS, pembuka komentarnya adalah tanda slash dan asterik, tanda bintang. Slash bintang. Itu sudah mulai komentar dari situ.
Ditutup akhirnya sampai mana? Sampai bintang slash. Bintang garis miring, itu tutupnya seperti ini. Ya. Jadi hati-hati nanti kalau dibuka seperti ini nggak ada tutupnya di sini, berarti sampai ke bawah itu. Sampai nanti ada tutupnya, baru dia berhenti. Nah, nanti dalam ngoding sama tuh, ya. Di PHP sama komentar tuh kayak gini juga. Ini kenapa kok nggak jalan-jalan? Ternyata tutupnya lupa. Ya biasa seperti itu ya. Orang biasa ngoding, programmer terutama ya, itu pasti perhatian. Orangnya perhatian. Kenapa? Nah, kenapa? Ya. Karena satu huruf aja salah, case sensitif soalnya. Ya nggak akan bisa jalan. Jadi kalau di akhir statement harus ada titik koma, ya bayang itu programmer itu orangnya biasanya perhatian. Kelihatan aja. Suka ngoding orangnya perhatian. Kenapa? Titik koma aja diperhatikan, apalagi kamu katanya kan gitu. Itu nggak boleh digunakan kata itu. Fungsinya buat apa tuh komentar? Sama dengan HTML. Untuk mematikan dulu ya, buat ngetes misalnya atau ngasih keterangan seperti ini. Ini adalah komentar, udah tahu ya kan. Terus ini ya, ini 2 baris di komen. Nah, seperti ini 2 baris. Karena apa? Pembukanya di sini, penutupnya di baris yang kedua. Ya, untuk yang bagian H2 ini. Artinya apa? Kalau dikasih komen itu tidak akan digunakan. Diabaikan aja. Nggak akan berlaku. Teksnya tidak akan rata di tengah, walaupun tertulis di sini teks align-nya center. Ya, kenapa? Karena dimatikan bahasanya itu nggak usah dianggap yang ini, biar aja. Ya, anggap aja dia tidak ada gitu. Kemudian yang dijalankan yang mana? Yang dijalankan adalah ini text decoration, karena tidak ada komennya di sini. Di sini sudah ditutup komennya, berarti berlaku yang di bawah ini. Paham ya? Text decoration, underline, overline, ada garis bawah dan ada garis atas. Di set seperti itu. Lalu yang di bawahnya text transformnya, uppercase-nya dimatikan juga karena di sini ada komentar buka dan tutup. Berarti hurufnya tidak akan besar semuanya, sesuai dengan apa yang diketik aja. Text shadow-nya aktif karena di sini komentar sudah ditutup ya. Maka text shadow-nya nanti 5 pixel, bayangannya 5 pixel bergeser ke kanan dan 4 pixel ke bawah. Ukuran bayangannya 7 pixel, warnanya kurang lebih biru seperti ini ya. Jadi komentar bisa ditulis untuk 1 baris, yang penting ingat nutup. Yang kedua bisa untuk beberapa baris. Kalau pengen dimatikan semuanya, cukup dikasih tanda slash bintang, sudah nggak usah ditutup, habis semuanya. Habis apa maksudnya? Habis jadikan komentar. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada? Nanya penjelasan ini dulu, jangan nanya yang coding itu, kita belum masuk. Pak, punya saya kenapa kok animasinya nggak jalan? Ya nggak jalan, nggak ada kakinya. Oke, kalau nggak ada, kita masuk bagian yang kedua ya.